Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Novi Ramayani dengan nomor NIM 206190001. Dan saya Eka Ratnasari dengan NIM 2061917. Hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Bunyi hukum Faraday 1. Setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya listrik GGL yang diinduksi oleh kumparan sekarang. Bunyi hukum Faraday 2. Tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Namun, ada yang menghubungkan kedua hukum Faraday. Setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux. Rumus hukum Faraday yaitu epsilon sama dengan negatif N dikali delta flux per delta T, di mana epsilon yaitu GGL induksi dengan satuan volt, N sama dengan jumlah lilitan pada kumparan, delta flux sama dengan perubahan flux magnetik dengan satuan Weber, dan delta T yaitu selang waktu dengan satuan sekon. Tanda negatif ini menunjukkan arah gaya gerak listrik atau GGL induksi. Faktor yang mempengaruhi besarnya GGL yaitu 1. Jumlah lilitan pada kumparan, dan yang kedua kecepatan gerak medan magnet, dan yang ketiga yaitu jumlah garis pada medan magnet atau flux. Contoh soalnya yaitu jika diketahui jumlah lilitan atau N sama dengan 50, selang waktu atau delta N sama dengan 10 milisekon. Nah, maka kita ubah ke dalam sekon menjadi 10 kali 10 pangkat min 3 sekon. Dan delta flux sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 Weber. Yang ditanya yaitu induksi GGL atau GGL induksi yang dilambangkan dengan epsilon. Maka jawabannya yaitu epsilon sama dengan negatif N dikali delta flux per delta T. Nah, kita masukkan ke persamaannya, yaitu negatif 50 dikali 5 kali 10 pangkat min 3 per 10 kali 10 pangkat min 3 menjadi negatif 50 dikali 0,5. Maka GGL induksinya menjadi negatif 25 volt. Aplikasi dari hukum Faraday. Aplikasinya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu generator. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Dan yang kedua yaitu induktor, di mana induktor ini yaitu kumparan dengan lilitan kawat. Dan yang terakhir adalah transformator, berupa trafo untuk mengubah besar atau kecilnya suatu tegangan. Kita masuk ke simulasi dari hukum Faraday. Terdapat batang magnet, kumparan dengan 4 lilitan, dan ada juga 2 lilitan, lampu yang nantinya akan menunjukkan terang atau redup, dan juga ada alat pengukur tegangan yang akan menunjukkan nilai positif atau negatif dari tegangan tersebut. Jika kita klik garis-garis magnet, maka akan muncul garis-garis dari medan magnet atau arah medan magnet yang berasal dari batang magnet tersebut. Dan kita juga dapat mengubah kutub-kutub magnet tersebut. Kita akan mensimulasikan percobaan ini. Jika sesuai teori, semakin banyak lilitan pada kumparan, maka akan menghasilkan tegangan yang semakin besar dan menghasilkan nyala lampu yang sangat terang. Di sini kita akan membuktikannya. Jika kita memasukkan batang magnet dengan kutub utara di depan, secara perlahan cahaya yang dihasilkan terang dan tegangan akan bernilai negatif. Sedangkan jika kita lakukan secara cepat, maka lampu yang menyala akan sangat terang dan tegangan bernilai negatif yang sangat kecil. Lalu, bagaimana jika kita ubah kutub selatan di depan?
maka kita memasukkannya secara perlahan. Lalu lampu akan menyala terang dengan nilai tegangan yang positif. Lalu jika dimasukkan secara cepat, bagaimana ya? Nah, maka nyala lampu akan sangat terang dengan nilai tegangan positif yang sangat besar. Lalu bagaimana jika dengan 2 lilitan? Nah, kita simak yuk. Secara teori, kumparan ini akan menghasilkan cahaya yang lebih redup daripada cahaya yang ada pada kumparan ini. Kita masukkan kutub utara terlebih dahulu. Secara perlahan, pada kumparan kedua, nilai tegangan yang di sini dihasilkan negatif. Dan lampu yang di segi itu menghasilkan cahaya yang redup. Sedangkan jika kita masukkan batang secara cepat, maka cahaya yang dihasilkan oleh lampu ini cahayanya terang, tetapi tidak seterang cahaya yang dihasilkan oleh kumparan pertama. Nah, di sini nilai tegangannya masih sama, yaitu negatif. Kutub selatan yang di depan kita masukkan secara perlahan, maka cahaya yang ada di lampu ini menghasilkan cahaya yang terang dan nilai tegangan bersifat positif. Tapi jika kita masukkan secara cepat, cahaya lampu ini lebih terang daripada cahaya yang masukkan pada magnet saat batang magnet dimasukkan secara perlahan, dan tegangannya masih bersifat positif. Di sini kita bisa ngambil kesimpulannya bahwa semakin banyak lilitan pada kumparan, maka tegangan yang dihasilkan semakin terang. Sedangkan posisi pada kutub-kutub ini, jika kutub utara yang dimasukkan ke dalam kumparan terlebih dahulu, maka tegangan akan bernilai negatif. Sedangkan jika kutub selatan terlebih dahulu, maka tegangannya adalah bersifat positif.